Foodies, apalah Ramadan tanpa kolak, ya nggak sih? Kuliner manis yang satu ini bisa dibilang jajanan wajib pertakjilan se-Indonesia Raya. Nah, bukan makan receh nih kalau kolaknya biasa-biasa aja. Nih Foodies, ada kolak yang katanya paling legendaris di Kota Kembang. Lokasinya ada di pusat kota tuanya Bandung nih, di Jalan Braga. Cocok nih ya buat jalan-jalan sambil ngabuburit, yuk! Nah, kebetulan di sebelah saya nih ada yang namanya kolak legend Foodies nih, kolak campur dari tahun 1994. Kira-kira Foodies sudah lahir belum ya? Dan katanya ini tuh memang gak buka cabang Foodies, hanya satunya di sini. Sekarang kita lihat yuk gimana kolak legend itu. Let's go. Kolak legend Bu Mimin ini punya 6 macam pilihan Foodies. Absen dulu ya. Ada candil, ada ubi, ada pisang, bubur pacar, serta bubur sumsumnya. Nah, isian yang bikin beda ini adalah hanjeli Foodies. Hanjeli atau jali-jali adalah sejenis tanaman serealia yang bentuknya itu biji-bijian. Sekilas hanjeli ini mirip kacang hijau ya, tapi teksturnya lebih kenyal. Unik nih Foodies. Iya, pembeli juga bisa request loh, mau dicampur semua atau pilih salah satu, salah dua, salah tiga, asal jangan salah pilih pasangan aja ya. Canda-canda Foodies. Nah Foodies, ini tuh dibuat dari resep turun-temurun yang sekarang udah masuk generasi ketiga. Kolak campur ini otomatis punya ciri khas. Yes, kuahnya yang berbeza nih, alias lebih kental ketimbang yang lain Foodies. Tuh, ini tuh kental banget tuh. Dia tuh pasti udah pakai tepung kanji ya teh? Iya, itu tuh. rahasia sama rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan, pokoknya yang penting begini tuh. Nggak cuma kuah-kuah manisnya aja ya, tapi santannya juga ikutan dibuat jadi kayak super kental kayak begini Foodies. Ini santannya luar biasa, karena ini santannya bukan santan cair gitu Foodies. Pas diginiin, tuh. Wih, lekoh kalau ke bahasa Sundanya mah. Lekoh ya ayah. Nah, Kalau makan di tempat, kolak, bubur sama santannya udah pasti digabung dong. Tapi buat yang dibungkus dan berhubung masih nungguin beduk maghrib, jadinya dipisah dulu ya. aku cuma beli satu. Kalian mau nggak? Mau beneran? Teh, bikin satu lagi. Oke, siap. Biar buat buka bersama, gitu ya Asik, kan? iya. Wih, asik. Kapan lagi coba ditraktir buka puasa sama Rizal Akbar? Rezeki anak soleh nih Foodies. Saya bantuin ya, karena Boleh. di belakang lagi pada antri tuh. Ini saya pesanan saya langsung dibawain. Nih. Foodies, akhirnya nih buat buka puasa udah aman. Udah nggak sabar pengen nyobain kolak campur legend ini Foodies. Tahu nggak? Kolak campur se-legend ini harganya cuma 12 ribuan aja Foodies. Dan ini tuh udah nggak naik-naik dari 3 tahun yang lalu katanya teh ya. Kalau yang lain mah tahun depan harga naik, tahun depan harga naik. Ini Kita mah mah enggak. stabil. Stabil ya teh, luar biasa pokoknya. Dari pertama kali jualan sampai hari ini, gerobak kolak Bu Mimin emang gak pernah pindah-pindah Foodies. Setia nih, mangkal mulai dari pagi termasuk bulan Ramadan kayak sekarang Foodies. Nah, kabar baiknya saat Ramadan Bu Mimin selalu menambah jumlah produksi kolaknya. Kalau hari biasa itu bikin 300 porsi only, nah di bulan suci ini produksinya ditambah sampai 1000 porsi. Mantap, jadi kita gak perlu khawatir kehabisan nih Foodies. Alhamdulillah Foodies, akhirnya saatnya berbuka puasa. Aku udah nunggu 2 jam untuk menikmati kolak legend Bu Mimin dari Jalan Kalipapo. Sekarang sambil menikmati nih Jalan Asia Afrika di Bandung kayak gini. Udah gak sabar. Nih, tuh ini dia bentuknya Foodies. Tuh, mari kita coba. Way, definisi megah yang fullnya sampai semangkok-mangkok kayak Foodies. Dan karena kolak yang pertama kali dicoba udah pasti pisangnya dong. Yeah. Pisang nangka. Kalau udah dikolaknya emang juara. Wanginya, asam manisnya Foodies. Ditambah lagi tadi aku sempat bahas nih. Lihat. Dia tuh kuahnya bukan kuah yang sembarang kolak Foodies. Creamy, tapi tradisionalnya ada banget karena dia tuh pakai gula
aren ataupun gula kawung Foodies. Yes, gula merah atau gula aren emang jadi bahan utama yang bikin kolaknya jadi manis dan makin legit. Ditambah isian kolak yang tadi macam-macam itu tuh rasanya fix kayak nano-nano. Ihi. Tapi kalau untuk tekstur sih udah pasti semuanya lembut ya. Jadi benar-benar effortless dan asli ini tuh menu buka puasa yang smooth abis. Belejit. Lembut banget. By the way, foodies yang dari tadi penasaran nih sama yang namanya hanjeli-hanjeli. Nih, kasih paham dong Zal, kayak gimana sih tekstur dan rasanya? Jujur ini pertama kali aku nyobain jenis kolak ini. Jadi dia tuh kayak kacang ijo, kenyal-kenyal kayak gitu kalau direbus, tapi nggak ada dalamnya gitu Foodies. Enak. Jadi sensasi makannya tuh macam-macam ketika dalam sekolak campur ini Foodies. Kolak versi OG, original alias tanpa santannya ini approve ya, dengan manis yang pas dan gak bikin giung. Nah sekarang gimana kalau ditambahin santan nih? Tuh, lihat. Tuh, kental banget Foodies. Gimana nggak makin kaya rasanya Foodies. Udah pasti jempol nggak sih Zal? Kolak biasa yang di pasaran aja hampir gak pernah fail. Apa kabar yang legend kayak begini? Ya kan? Ya kan? Dari tadi nilainya 99, sekarang kalau ada nilai lebih dari 100 aku kasih nilai lebih 100. Karena cita rasa dari satu mangkok kolak legend ini Foodies jadi bertambah banyak. Karena apa nih? Santannya tuh bikin gurih banget. Seporsi menu berbuka yang pas banget buat foodies yang nggak kepengen langsung makan berat. Manisnya pas, kenyangnya juga dapet, dan ini nggak cuma legend ya, tapi juga murmer alias receh. Happy banget gak tuh? So, kudu wajib coba ya foodies. Lokasinya ada di Jalan Kalipah Apo. Nggak usah takut nyasar, karena wargi Bandung sana nggak mungkin pada nggak tahu. Yakin deh, yakin-yakinnya. So, cobain ya. Makanya tonton terus Makan Receh. Menu receh tapi rasanya nggak recehan. Habisin Foodies. Foodies, ayo ngaku siapa nih yang udah gak sabar buat buka puasa? Cari referensi takjil endul aja ya. Mumpung masih sore nih Foodies. Foodies, wah hari ini saya buka puasanya agak jauh. Ada di, tuh lihat ya, Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Wah, ini tuh bener-bener surganya takjil katanya. Lihat, di belakang udah rame, kita akan kepoin ada apa aja. Mau cari yang manis, yang gurih, yuk ikutin saya. Definisi tempat cari takjil yang beragam ya Foodies. Sambil lirik kanan kiri ya kan. Kalau ada cucok atau mampir deh. Wah, ini kayaknya salah satu yang rame ya kan. Banyak yang beli, saya jadi penasaran Foodies ya. Saya balik badan dulu. Begini ya. Tuh, banyak banget macam-macamnya. Oke Mas, berarti saya mau ini yang martabak Madura ya. Sama yang Jakarta tadi apa namanya? Martabak Jakarta. Oh, martabak Jakarta, martabak Madura ya. Oke, berarti dua-duanya mau. Pilihannya beragam, ada gorengan lokal dan juga internasional. Emang gorengan tuh gak bisa lepas dari jeratan lidah warga plus 62 ya. Wajib pakai banget nih kudu ada gorengan setiap buka puasa. Kalau nggak kayak berasa ada yang kurang ya Dan. Wah, ini dia nih Foodies. Ini ya Mas. Tuh. Mariam sekalian. Oh, Mariam sekalian? Iya. Waduh, Masnya nawarin saya. Kalau ditawarin Mas, saya nggak nolak ya kan. Tuh lihat ya kan macam-macam. Roti Mariam yang varian rasanya cukup beragam. Ya wes, kalau gitu berarti saya pengen yang manis-manis. Ini lagi buka puasa, berhubung ini yang gurih-gurih udah dapet ya kan. Yang manis-manis, yang varian yang enak, pokoknya saya mau beli. Wah, bisa aja nih Masnya. Dani udah mau cabut, ditawarin lagi yang manis-manis. Nggak bisa nolak dong ya. Roti Maria merupakan roti berbentuk pipih yang berbahan dasar tepung terigu. Roti ini dipengaruhi oleh budaya India yang mulai masuk ke Indonesia sejak abad ke-17. Selain hits di Indonesia, ini juga terkenal loh di beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
Proses masak roti Mariam ini sesuai dengan request para pelanggan foodies. Rasa coklat dan keju tetap sih menjadi number one, tapi rasa lain seperti blueberry, tiramisu, dan karamel juga nggak kalah menarik nih buat dicobain. Wih, kayaknya ini ada yang seger-seger ya. Kita putar balik badan lagi. Nih, kita kepoin ya. Assalamualaikum, Bu. Tuh, waalaikumsalam. Katanya lembut banget. Wah, ini cendolnya warnanya kuning sama hijau merona. Manis kayak orangnya. Oh, cendol manis kayak orangnya, Pak. Wah, ini berapa harganya satu porsi nih, Bu? Waduh, 5.000. Goceng aja udah dapet yang manis-manis. Pantesan diserbu ya foodies, harganya receh banget dan terkenal dengan rasa yang endes. Cus dan kita pesen yuk buat nemenin gorengan nih, biar tenggorokan seketika langsung fresh deh tuh. Oke, sudah. Tuh, udah dapat kita kan yang seger-seger. Ini namanya berarti kalau orang mau cari ini namanya cendol. Oh, cendol dawet Atiko katanya gitu. Pokoknya di lurusan jalan atau di kawasan Masjid Agung Sunan Ampel. Lihat aja tuh yang manis-manis nih Mbak Atiko ya. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Kawasan Masjid Agung Sunan Ampel ini emang surganya takjil foodies. Pas bukan bulan puasa aja nggak pernah sepi, apalagi pas Muslim War takjil begini, makin rame tuh foodies. Selain takjil, kamu juga bisa sekalian belanja baju lebaran loh. Iya, masih sebulan lagi sih, tapi boleh lah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saatnya kita berbuka puasa. Tuh lihat di belakang ya kan, udah pada kumpul-kumpul bersama family dan juga teman-teman. Buka puasa dulu, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Sunahnya kita makan kurma foodies ya. Wah, bener-bener kurmanya manis dan cocok banget. Kalau buka puasa, dibuka dengan kurma ya kan? Kurma memang wajib pakai banget biar tetap strong saat bulan Ramadan. Secara manfaat banyak banget ya buat kesehatan tubuh kita. Jadi cocok banget nih dikonsumsi pas buka puasa foodies. Kita cobain roti Mariamnya, bener-bener menggugah selera. Wow. Wah, rasanya manis, kemudian gurih dari si kejunya. Aku agak speechless dengan tekstur dari roti Mariamnya. Jadi dia tuh benar-benar lembut banget dan ini berasal dari tepung terigu katanya ya. Perasaan sih nggak selembut ini biasanya ya. Idi, belepotan dikit, it's okay lah, no problemo ya Dan. Saking endulnya tuh nggak bisa dikit foodies, sekali masuk mulut kudu banyak sampai puas. Topping keju dan coklat emang menjadi salah satu yang best seller, makanya nggak heran tuh pas masuk mulut, endulnya kebangetan foodies. Nih, martabak orang Madura katanya ya. Kita belah foodies. Kita lihat isinya. Wow, oh ternyata isinya mie ya. Tuh, warnanya kuning. Terus ada daun bawangnya juga tuh, ya kan? Kita cobain, bismillah. Wow. Tuh, kulitnya tebal. Dan ini juga terbuat dari tepung terigu katanya. Tapi ini super lembut banget menurut aku ya. Kok bisa ya? Udah bikin adonan selembut ini. Rasa yang asin gurih dengan isian bihun yang full of bumbu asli bikin perut jadi bahagia seketika. Rasa telur di dalam adonan kulitnya juga ketara banget nih foodies. Dan isi yes tuh bikin jatuh cinta ya Re. Nah, jadi si mie-nya ini udah dimasak dengan penyedap rasa dan juga garam. Jadi pas dicampur dengan tepung yang juga udah dikasih garam, jadinya benar-benar perpaduan asin ya. Kalau dibilang asin banget enggak ya, tapi kalau menurut aku ini pas makan dikit itu asinnya cukup ketara banget di lidah.
Gak usah overthinking soal harga. 2 gorengan cuma goceng aja nih foodies. Sementara roti Mariam cuma Rp3.000 aja per pieces. Waduh, mantulita ulala Bambang M harganya receh foodies. Hai lah buat warga Surabaya atau para wisatawan nih, gaskan langsung datang ke sini ya. Sip! Ini dia yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Ada yang unik nih foodies di Jalan Sabang, Jakarta. Iya dong, nih ini chefnya Pakistan, nasinya Basmati India. kok basmati, basmati. Basmati ya. Dan, Terus, dan menunya nasi goreng Singapura. Wah, gokil sini foodies, berasa keliling dunia kalau makan di sini ya. Sini foodies, ada nasi kambing Singapura yang jadi primadona di sini. Paling best seller karena porsinya super jumbo. Emang sejumbo apa sih? Sekarang kita intip bareng sama Nadira. Nah, Marco tenang aja ya, dibuatin Nadira kok. Let's go. foodies, untuk nasi goreng Singapurnya nih pilihannya ada 2. Yang pertama topping kambing, ini tuh kari kambing. Yang kedua ada seafood, isinya udang sama fish roll Singapura. Ya. Sekarang aku mau coba masak yang kambing dulu. Nah, ini nih foodies rahasianya, special seasoningnya. Semuanya Imran buat sendiri ya? Iya. Yes, ini tuh bumbu halus yang terbuat dari beberapa bahan kayak lada putih dan juga telur ayam. Of course, ini diracik sendiri ya foodies. Foodies, kambingnya ini dibumbuin kari gitu. Ada dari rempah-rempah kayak jahe, kunyit dan juga lengkuas. Jadi bumbunya tuh kental dan dagingnya empuk. Tadi Imran juga bilang nih foodies, kalau si kambingnya itu fresh setiap hari masaknya ya? Iya, setiap hari. Setiap hari, jadi nggak bakal ada bau-bau gimana-gimana karena itu fresh setiap hari dan dari kambing muda. Iya, kambing muda. Kambing muda foodies. Jadi pasti bakal empuk banget. Oke foodies, sudah jadi nih. Oh ya. Wow, it's really big one. Kalau yang Iya? jumbo kita kasih porsi kayak gitu besar. Ini bisa buat lebih dari 1 orang ya? Iya. Kalau 1 orangnya nggak bisa habis yang jumbo. Pasti ini banyak banget loh foodies, padat banget. Yuhu Kang Marco, this is it. Nasi goreng spesialnya Imran. Finally foodies, yang ditunggu-tunggu akhirnya jadi nasi goreng kambing Singapura special buat Marco nih. Tapi ada yang belum kesebut nih foodies. Kalau tadi nasi goreng Singapura, ternyata di sini juga ada nasi goreng Chinese. Sekali lah Nadira, langsung kita eksekusi yuk. Ini kalau dilihat-lihat kayak kering, tapi sebenarnya kenyal foodies. Tekstur nasinya itu nasi basmati ya. Empuk banget, gurih, manis, asin, pas banget. Ini berapa jam? Ini kata Imran foodies, kambingnya itu dimarinasi selama 5 jam di freezer. Makanya rasanya itu benar-benar meresap sampai ke dalam-dalam. Buat foodies yang demen banget pedes, jangan lupa ya tambahin chili oilnya, ini bikin rasanya makin nendang. Chili oil ini beda loh foodies karena dimasak bareng sama sambal, jadi teksturnya nggak cair kayak chili oil pada biasanya, melainkan lebih kental. Anyway foodies, daging kambing ini kaya akan protein dan zat besi yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Tapi tenang, buat foodies yang nggak doyan daging kambing, di sini ada beragam varian kok. Pilih aja sesuai selera ya. Kalau yang punyanya Kak Marco tuh coklat, punya aku nih putih nih foodies karena nggak pakai kecap. Lanjut ke nasi goreng seafood Chinese ya foodies. Yes, isiannya itu ada udang dan fish roll yang juicy abis. Bedanya, nasi goreng ini dimasak tanpa kecap, jadi warnanya lebih natural dan aroma rempahnya lebih kerasa. Ada telur ayam, irisan wortel, dan sedikit sawi biar seger. Karena nggak pakai kecap, jadi punyaku ini dominannya lebih ke asin gurih dan sangat amat harum dari garlicnya. Oh iya, dia itu toppingnya ada 2. Banyak sih sebenarnya, cuma seafoodnya itu 2. Ada udang sama fish roll Singapura. Udangnya itu fresh foodies karena masih ada rasa manis-manisnya di mulut. Manis campur gurih gitu.
karena udang itu kalau kelamaan kan agak amis. Ini nggak ada sama sekali amisnya. Dan teksturnya masih crunchy, enak banget. Cheese rollnya tuh kenyal banget, gurih banget. Pas dikunyah, langsung melt di mulut gitu loh. Nggak yang, gimana sih ya? Biasanya kalau yang sesuatu yang kenyal, itu dikunyahnya bakal susah kan. Ini tuh kenyal, tapi dikunyah sekali dua kali langsung melt di mulut. Makin afdol kalau nasi goreng tambah acar ya foodies, jadi makin ada rasa seger dan asamnya gitu. Ini mah porsi jumbo yang ngakunya buat banyak orang, dimakan sendiri juga, habis kan? Karena saking endulitanya tuh foodies. So buat foodies yang mau pengen ya udah gaskan langsung aja ya ke nasi goreng Singapura dan Chinese yang ada di daerah Sabang, Jakarta Pusat. Bukanya dari jam 5 ya foodies, 5 sore, bukan 5 subuh. Paling semua, mesti tidur, sholat subuh. Oke, foodies. Makan receh, Menu receh, tapi rasa gajian! Baru pertama kali nih ke Surya Kencana malam-malam kayak gini nih. Siang rame banget, nah malam nggak kalah rame tuh lihat. Macetnya. Udah kayak suasananya di mana ya? Aduh kayak di Bandung. Oh enggak, ya hampir-hampir mirip sih. Tapi yang jelas makanannya rame banget, antri juga. Tapi kita di sini mau nyari sesuatu yang ternyata ada si legend tersembunyi. Foodies, jajan diserkan pagi-pagi atau siang itu pasti udah sering kan ya? Cobain deh, datang dong ke kawasan kuliner legendaris Bogor ini waktu malam hari. Selain suasana yang lebih syahdu, jajanannya juga beda loh foodies. Wah, ini ya Bu ya. Yap, salah satu jajanan malam di Serkan ini nih foodies yang paling legend adalah ketupat sayur Gang Aut. Berdiri sudah dari tahun 60 dan gak pernah pindah tempat. Waduh, gak pegel tuh. Canda-canda. Soal rasa juga gak kalah stabil loh. Ibu Emma sang pemilik tetap mempertahankan resep aslinya sejak pertama kali jualan. Otentik. Gak cuma ketupat sayur, ternyata ada docelang juga nih foodies. Kalian gaskan kali ya. Gak pakai lama, soalnya ini bikinnya satset foodies. Potong-potong ketupat dan juga tahu, terus siram deh tuh pakai bumbu kacang yang super spesial. Mantap. Rame foodies tuh kan. Sekarang kita cobain rasanya gimana, karena ternyata banyak juga yang beli kan. Berarti rasanya udah legend dari tahun 60, banyak yang beli. Harusnya sih udah mantep banget. Serupa tapi tak sama. Yang serupa ya isiannya mulai dari ketupat sampai tahu. Nah yang tak samanya itu, ini kuahnya foodies. Kalau ketupat sayur, kuah cair bersantan. Kalau docelang, bumbu kacangnya disiram. Lontong sayur Bogor beda banget kelihatan. Tadi kalau misalnya lontong Padang itu biasanya kan dia lebih merah kuahnya. Terus isiannya juga lebih ke ada sayur apa tuh pakis, terus ada sayur nangka. Kalau lontong Medan itu ada mie-nya, kadang dikasih mie juga. Coba ketupat sayurnya dulu soalnya emang favoritnya di sini nih. Ya ketupat sayur ya foodies. Meskipun agak kemerah-merahan, ternyata nggak sepedas itu. Masih ada sensasi pedesnya, tapi sedikit doang. Terus ada sedikit manis dan gurih. Jadi rasanya itu lebih ke manis gurih dengan sedikit pedas di akhir. Mantap deh ya. Cocok nih buat foodies yang gak terlalu suka pedas tapi kepengen makan ketupat sayur. Soalnya kan ketupat sayur identik pedas ya. Nah yang ini beda nih foodies. Ketupatnya ini empuk banget. Dan berasa sih ketupat yang memang nggak banyak pengawetnya tuh. Karena nggak terlalu kenyal dan keras. Nah kalau aku sih ngeliatnya dari situ ya foodies ya. Dan begitu dicampur sama kentang, itu jadi berasa lebih manis. Biasanya dalam satu hari Bu Emma menyiapkan 70 ketupat dan udah pasti habis tuh foodies. Porsinya sengaja nggak ditambah ya, soalnya Bu Emma dan suami hanya bisa melayani pembeli dengan terbatas. Lanjut kita cobain docelang guys. Secara output rasa udah pasti beda. Karena ini dia kuah, gurih, dan ini tuh kacang.
Kalau di sini rasanya lebih kaya dibandingkan ini karena ada aroma kacangnya juga. Jadi ada aroma tambahan dari kacang. Jadi sama aja sih, ini cuman bedanya kentang sama tahunya itu udah ditemur, dikasih kecap, dimasak. Kalau ini tuh emang masih pure gitu loh, masih pure si tahunya, masih pure kentangnya, cuma dicampur jadi satu dan dikasih bumbu kacang. Walau bukan jualan utama, tapi docelang di sini emang terkenal loh akan aroma bumbu kacang dan juga rempah yang kuat banget foodies. Teksturnya juga kaya banget, paduan kacang halus yang creamy serta kacang kasar yang gurih, benar-benar lazis. Pengen yang beda lagi? Cobain deh ketupat sayur tapi ditambah bumbu kacang. Jadi kuah kayak dan bumbunya di mix gitu. Wah, kayak mana nih rasanya? Secara rasa juga jadi ada aroma tambahan kacangnya, tapi nggak terlalu banyak. Jadi bener-bener masih rasa lontongnya, cuman jadi lebih kaya aja karena ada kacangnya gitu. Begitu diseruput, jadi ada berasa tekstur kacangnya. Rasanya emang jadi lebih kaya ya foodies. Kuah santan ketemu sama bumbu kacang. Wah, belum lagi ada tahu dan kentang di dalamnya yang juga dimasak bumbu kecap. Campur jadi satu dan saling mengisi nih foodies. Oh ya, satu porsi ketupat sayur dengan telur di sini Rp18.000, sementara ketupat sayur tanpa telur Rp14.000 dan docelang Rp17.000 aja. Receh kan foodies? Receh dong, makan receh gitu loh. Langsung aja mampir ke sini. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.